Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Imam Hambali selaku Ketua ADN, Ketua PP ADN. Juga yang sangat saya hormati Bapak Dr. Nur Salam dari ADN Jawa Timur. Saya lihat hadir ya dengan songkok khasnya peci putih. Juga yang kami hormati pemateri utama Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Zainuddin MPD. Juga tak lupa pemateri kedua Ibu Dr. Umi Mahmudah dari UIN Maliki, Pak Hambali Rektor UNU Blitar ya. Juga yang saya hormati Kang Ahli selaku moderator dan Kang Arif Andi selaku host, serta Bapak Ibu peserta video conference pada malam hari ini. Hafizakumullah jami'an. Amin. Amin, amin. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa sharing, bisa silaturahim secara virtual, secara online di forum yang sangat mulia ini dalam rangka bincang-bincang santai ya tentang tantangan pendidikan pada era COVID-19 ini. Memang akhir-akhir ini tidak ada kata yang paling banyak diperbincangkan di seluruh dunia melebihi coronavirus disease 19 yaitu COVID-19, karena memang mempunyai dampak cukup besar ya. Ada dua hal yang menjadi dampak besarnya, itu pertama sektor ekonomi, yang kedua pendidikan ya, yang kita diskusikan pada malam hari ini. Di sektor ekonomi sekarang ini yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin, yang agak miskin menjadi miskin, yang miskin tambah miskin. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berpenghasilan. Ini juga dampaknya kepada pendidikan kita. Seperti disampaikan Pak Yai Zainuddin tadi, banyak sekali anak didik kita, utamanya di tingkat dasar dan menengah, tidak mampu membeli pulsa untuk paketan internet, yang ini merupakan hal yang pokok ya dalam dunia pendidikan sekarang, karena tidak bisa hadir ke sekolah masing-masing. Untuk itu UNICEF sebagai lembaga resmi PBB yang membidangi tentang anak-anak sudah mendeklar beberapa minggu yang lalu bahwa sekarang ini sudah terjadi yang namanya krisis pendidikan anak-anak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin ya, jangankan mau beli paketan internet ya untuk menyambung hidup saja sekarang banyak yang kesusahan, karena orang tua mereka ada yang di PHK, tidak bekerja, segala macam gitu ya. Bahkan diperkirakan ini bulan Juni ke depan ini ketahanan industri kita, pabrik-pabrik kita ini sudah sulit untuk bertahan hidup, sehingga ini nanti akan berdampak kepada PHK yang imbasnya juga tentu kepada dunia pendidikan. Dan lebih susah lagi, kita sulit memprediksi sampai kapan pandemi ini berakhir. Bahkan hari ini kita disuguhi berita kurang enak ya, bahwa dalam sejarah selama 2 bulan 3 bulan ini sekarang angka yang positif baru terinfeksi virus corona di negara kita mencapai hampir 1.000 orang. Padahal sebelumnya ya 400, 500 gitu ya. Sekarang 973 hari ini.
per jam 12 siang hari ini. Tentu ini semakin timbul tanda tanya ya, sampai kapan ini kira-kira. Bahkan kalau di Malaysia, kebetulan anak saya kuliah di sana, ini pendidikan online ini, pembelajaran secara online itu diperpanjang sampai 31 Desember 2020. Berarti 1 Januari 2021 baru bisa kembali ke kampus para mahasiswa. Itu pun kalau asumsi bahwa saat itu pandemi ini sudah reda menjadi kenyataan, masih belum tentu juga. Oleh karena itu, apa yang diistilahkan beberapa hari terakhir ini tentang new normal ya, ini sesungguhnya memang secara manusiawi memang kita sudah boring ya, sehingga istilah itu juga sangat manusiawi. Ya, tentunya ya harus disesuaikan dengan kondisi real di masyarakat tentang perkembangan wabah ini. Bahkan kita sesungguhnya bisa mendefinisikan bahwa sekarang ini mulai new normal dalam arti kita menormalkan kehidupan kampus dengan ini dunia online. Kalau tidak, kita mengalami kevakuman di bidang pendidikan. Jadi entah kita kurang tahu ya apakah ini menjadi hukum keseimbangan dari Tuhan ya. Jadi dengan adanya revolusi industri 4.0, kemudian turunannya lahir pendidikan 4.0 itu, apakah ini menjadi hukum keseimbangan karena teknologi ini juga nantinya akan bisa menjawab tantangan COVID-19 yang kita alami sama. Sehingga pendidikan 4.0 sebagai turunan dari revolusi industri 4.0 ini menjadi makhluk yang paling terkenal sekarang karena paling banyak dipakai di dunia pendidikan. Dan satu-satunya media, tentu dengan berbagai keterbatasan seperti disampaikan Pak Kiai Zainuddin tadi itu. Jadi pendidikan 4.0 ini ya ini merupakan pengejawantahan dari e-learning sebelumnya ya. Cuma sekarang dengan berbagai varian teknologi di bidang ini, maka lahirlah apa yang disebut pembelajaran secara daring. Daring itu bukan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia singkatan, yaitu pembelajaran secara online dan sifatnya daring dalam jaringan. Ya seperti yang kita laksanakan sekarang di daring, bisa komunikasi face to face secara online menggunakan program aplikasi baik itu Zoom, Skype, Google Meet dan lain sebagainya. Ada lagi selain daring yaitu luring, singkatan juga itu di luar jaringan, outside the network. Kalau tadi inside ya. Ciri khasnya luring ini adalah pembelajaran jarak jauh, tetapi mahasiswa dan dosen, murid dan guru tidak bisa melakukan face to face secara langsung, seperti melalui email ya, tidak langsung, tapi bisa diakses nanti oleh mahasiswa. Misalnya materi pembelajaran di email atau dikirim melalui WhatsApp ya. Sementara tatap mukanya dilakukan secara daring dalam jaringan seperti yang kita laksanakan. Ini saya kira mungkin hukum keseimbangan ini ya. Tapi selain tantangan yang begitu besar seperti disampaikan Pak Zainuddin tadi, tentu kita juga bisa mengais-ngais peluang ya. Karena musibah ini sesungguhnya kita bisa maknai sebagai pembelajaran, ibrah. Aspek pembelajaran dan hikmah tentunya juga banyak yang bisa kita ambil. Contoh paling sederhana, dengan musibah ini kita bisa banyak beradaptasi, menyatu dengan dengan teknologi pembelajaran seperti yang kita saksikan ini. Dulu sebelum ada musibah ini mungkin kita tidak familiar dengan model pendidikan online seperti ini.
Artinya menggunakan ini dulu hanya klaster kegiatan tertentu saja. Sekarang semuanya pakai itu ya, memakai itu. Ini hikmah kan ya, bisa terbiasa dengan pembelajaran secara daring ini. Hikmah lain juga kita bisa mengembangkan literasi elektronik, karena literasi ini bukan hanya sekedar membaca dan memahami, tetapi bagaimana kita bisa berinteraksi dan mengaktualisasi materi yang kita akses di internet ke dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan tantangan kita, yaitu tantangan di era COVID-19. Jadi saya kira banyak ya, termasuk juga peluang di balik tantangan ini, bagaimana kita bisa membuat produk pembelajaran secara kreatif. Itu tertantang ya. Jadi kalau kita merasa tertantang ya, insya Allah nanti akan ada peluang ya, ada hikmah di balik itu. Kalau nggak ada tantangan ini mungkin kita sulit mau bikin produk pembelajaran secara inovatif, kreatif. Tapi dengan tantangan ini, insya Allah kita bisa bergerak ke sana. Hikmah lain, nah ini peran orang tua dan keluarga ini ya. Ini sesungguhnya kan keluarga dan orang tua ini merupakan institusi pendidikan pertama sebenarnya. Jadi kalau di kampung-kampung itu ya ngaji segala macam, tata cara makan, sholat ini banyak di level keluarga itu. Nah di situ dengan musibah ini kembali ini kita bisa mengambil hikmah bahwa pendidikan keluarga ini, orang tua ini luar biasa ya. Jadi harus betul-betul bersinergi dengan guru dan dosen di sekolah dan kampus. Nah hikmah lain juga, kita kalau misalnya ujian secara perkuliahan secara manual atau ujian tesis, disertasi, mungkin kadang-kadang kurang kompak ya. Jadi kalau ujian disertasi itu yang saya alami sulit untuk hadir semua, karena para profesor ini ya ada yang sibuk seminar, workshop ya, yang ilmunya agama banyak yang khutbah, ceramah dan sebagainya. Tapi dengan model daring ini ya semuanya lengkap karena semua standby di rumah. Jadi pengalaman saya menguji disertasi beberapa kali selama bulan Ramadan ini, alhamdulillah itu ini juga menjadi blessing discuss, jadi berkah terselubung dari ini. Termasuk hikmah yang lain, dengan bekerja dari rumah kita selaku dosen bisa merenung, bisa bisa menuangkan ide gagasan dalam bentuk tulisan, nanti menjadi buku atau tulisan di jurnal atau artikel di surat kabar. Nah, ini peluang ini harus kita sempatkan ya. Bayangkan kita terus di rumah ya, kalau nggak diisi dengan yang begitu-begitu, yang produktif seperti itu, kita tentunya sangat rugi gitu ya. Jadi itu saja peluang dan tantangan yang bisa kita apresiasi dalam kesempatan ini, termasuk dengan tantangan ini tentu para dosen, para guru ini dituntut untuk lebih kreatif lagi mengembangkan pembelajaran, misalnya melakukan asesmen pada mahasiswa ya. Ini seperti ujian penugasan ini bagaimana dilakukan secara seimbang ya. Jangan sampai seperti pernah terbuat di media beberapa mahasiswa ini ya, beberapa siswa sampai stres karena terlalu banyak tugas. Karena yang paling mudah ini dengan pembelajaran daring ini ngasih tugas itu, dan sampai tidak seimbang. Kita harus bisa mengembangkan mekanisme pembelajaran secara lebih kreatif dan inovatif. Tetapi banyak hal-hal lain saya kira yang tidak bisa dilakukan secara daring ya. Termasuk ujian UKS itu bisa dilakukan secara manual ya, melalui luring itu ya, nanti tidak harus daring.
kecuali ujian yang sifatnya lisan seperti ujian proposal, ujian tertutup, terbuka dan sebagainya. Ini saya kira sekedar menambahi, melengkapi dari apa yang disampaikan Bapak Zainuddin tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.